Kamu gak akan nyangka ini adalah alasan yang mengejutkan kenapa orang belajar hipnotis. Halo, jumpa lagi dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Kali ini saya akan membagikan 4 alasan yang buat Anda terkejut kenapa sih orang belajar hipnotis. Sesaat lagi saya akan membahasnya, tapi supaya Anda tahu apakah ada salah satunya di antara 4 alasan yang mengejutkan ini, teman-teman wajib tonton dari awal sampai akhir supaya Anda tahu, oh ternyata saya ada di sini di salah satu alasan ini. Oke, selamat menonton. Dan sangat terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah mendaftar di kelas privat My Hipnotis ataupun buat Anda yang sudah membeli ebook kitab My Hipnotis. Sekali lagi di bulan Agustus ini masih terbuka kesempatan buat Anda untuk belajar, dan saya membuka super diskon atau khusus buat Anda yang ingin mendapatkan potongan biaya ketika Anda ikut kelas privat. Dan buat Anda yang ingin memanfaatkan kesempatan luar biasa ini, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Kita lanjutkan, ada 4 alasan yang membuat orang ini kenapa sih harus belajar hipnotis. Salah satunya mungkin membuat Anda tidak menyangka. Alasan yang pertama adalah karena keterpaksaan. Nah, memang ada orang yang belajar hipnotis itu karena keterpaksaan. Ada. Nah, kok bisa, kenapa ini? Kok bisa orang belajar tapi terpaksa? Ya, karena biasanya mereka disuruh oleh perusahaannya untuk belajar hipnotis. Alasan yang lain adalah misalkan Anda karena tuntutan kuliah. Ya, memang ada mas tuntutan kuliah yang ini terpaksa harus belajar hipnotis. Jika Anda kuliah di medis ya atau di kebidanan, Anda akan diajarkan hipnoterapi yang berbasis hipnotis. Nah, ini beberapa alasan, atau karena juga dorongan dari orang lain. Dari orang tua nih melihat anaknya nggak ada kegiatan ya coba kamu belajar pemberdayaan diri supaya mindsetmu berubah. Akhirnya orang tua membayari dan anaknya disuruh belajar. Itu contohnya teman-teman. Jadi ternyata ada orang yang belajar hipnotis ini karena keterpaksaan. Karakteristik orang yang terpaksa karena belajar hipnotis ini ya kurangnya motivasi ya, karena desakan lingkungan tadi. Kemudian tidak ada niat yang kuat ya, biasanya ya karena terpaksa ya hasilnya ya tidak maksimal, dan bisa jadi ini gagal ya, karena terpaksa, bukan karena kepentingan atau keinginan pribadi yang muncul. Alasan yang kedua karena kewajiban. Semisal Anda seorang terapis atau seorang pelatih di bidang olahraga tertentu, Anda belajar ditugaskan oleh institusi atau organisasi Anda untuk belajar hipnotis supaya bisa memotivasi atlet-atlet Anda. Anda merasa tidak punya kewajiban, atau seorang terapis ingin menambah keahliannya dengan proses Anda belajar hipnotis ini, tentu motivasi Anda jauh lebih besar. Oh, saya seorang terapis nih, berarti saya punya kewajiban untuk memiliki kemampuan ilmu hipnotis supaya menambah kemampuan saya, keahlian saya, skill saya, itu contohnya. Atau saya seorang penjual, pedagang, marketing. Oh, saya ini seorang yang berhubungan dengan banyak orang, seorang sales. Nah, Anda berkeinginan, termotivasi kuat untuk apa tadi? Mendalam ilmu hipnotis. Ini timbul karena kewajiban ya, karena pekerjaan Anda, sehingga Anda wajib untuk menambah kemampuan Anda, menambah skill-skill Anda. Alasan yang ketiga adalah karena kebutuhan atau butuh. Biasanya orang yang belajar seperti ini motivasinya jauh lebih kuat. Semisal, oh saya ingin belajar hipnotis karena ingin tampil lebih percaya diri. Saya ingin belajar hipnotis karena saya ingin pintar, mahir, mempengaruhi orang lain. Saya ingin belajar hipnotis karena saya butuh ilmu ini sebab saya ingin mengatasi masalah-masalah kecemasan, fobia, bisa membantu orang lain. Nah, ini termasuk Anda merasa butuh. Nah, karakteristik orang yang seperti ini fokus dan terarah ya. Jadi biasanya orang ini juga akan belajarnya sungguh-sungguh. Ya, tingkat keberhasilannya ya 99%. Dan yang karakteristik orang yang belajar hipnotis karena senang, suka, hobi, dia itu belajar ini senang sekali ya, jadi meluangkan energinya sangat besar, pikirannya, tenaganya, semuanya, karena senang, hobi, cinta. Dan orang ini 100% pasti berhasil dan menjadi seorang penghipnotis yang hebat ya, karena landasannya senang ya, suka. Namanya orang senang, suka itu gimana? Nah, apakah di antara 4 alasan ini salah satunya ada di dalam diri Anda saat ini, atau Anda malah punya alasan yang lainnya? Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang ingin belajar hipnotis dan mau di alasan yang keempat tadi, karena senang, hobi, ya suka gitu, silahkan hubungi saya. Saya gembleng Anda
Saya akan didik Anda menjadi seorang penghipnotis yang sukses, penghipnotis yang hebat, penghipnotis yang handal, mahir. Gitu. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Salam dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.